Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Vici. Aku Laila, Jadi kita akan membuat tutorial bangunan 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. video ini kita buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester analisa struktur yang diampu oleh Pak Soleh. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung lanjut aja ke tutorialnya. Let's go! Jadi yang pertama dari soalnya itu rencanakan dan analisa portal bangunan 3 dimensi dengan rincian sebagai berikut. Number of stories-nya dibilang minimal 5 lantai, kita masukin aja 5. Number of base-nya juga minimal 3, kita bikin 3. Number of base-nya juga 3. Kita bikin 3 juga. Bay width-nya di sini story height 3, bay width-nya 3. Dengan modulus elastisitasnya 4700 akar FC MPa, BJ betonnya 2400 kg per meter kubik dengan mutu beton FC 25 MPa. Mutu baja tulangan longitudinal atau BJTD-nya FB-nya 400, FU-nya 570 MPa. Baja tulangan gesernya BJTP FB-nya 240, FU-nya 390. Dengan berat sendiri elemen, beban mati plat tebalnya 12 cm dan penggantung langit-langit 350, dan ketentuan-ketentuannya sesuai sama yang di soal, kombinasinya ada 3 ini. Kita langsung aja ke gimana cara bikinnya. Jadi yang pertama kita buka file, terus kita pilih new model. Setelah itu tunggu bentar, kita pilih KGFMC, di sini udah bener ya. Terus kita pilih 3D frames. Tadi kan di soal ininya number of stories-nya minimal 5, kita bikin 5. Terus number of base-nya yang X-nya udah 3, yang Y-nya kita ganti jadi 3. Story height-nya 3, bay width-nya kita bikin 3 semua ya. Oke, kita okein. Tunggu sampai keluar, emang kadang tuh rada lama ya. Terus kita gedein aja. Setelah itu, kita ubah semua tumpuannya jadi tumpuan jepit. Nah, kita pasang dulu bawah ini biar tumpuannya kayak kelihatan semua gitu. Jadi kita pilih nih yang grid point, jangan sampai ada yang nggak kepilih ya, harus kepilih semua. Udah, terus setelah itu kita pilih assign, join, terus join, terus restrain. Karena tumpuannya tumpuan jepit, kita pilih yang fix yang paling kiri, kita klik aja, terus kita apply. Habis itu kita oke. Terus udah keubah nih ya, semuanya jadi tumpuan jepit. Setelah itu kita mau masukin materialnya dengan cara pilih define, terus kita pilih material. Nah, ini kan keluar ya 4000 PSI sama A99 ini. Kita pilih yang 4000 PSI. Terus kita modify. Nah, ini kita ubah jadi beton 25 MPa. Nah, kita tuh mau ubah weight per unit volume-nya. Kalau kita mau ubah ini, jangan lupa lihat lagi satuannya. Satuannya kan udah benar, KGFMC. Terus kita ubah ininya jadi 2400. Terus kita mau ubah juga nih elastisitasnya. Tapi kita ubah lagi satuannya jadi NMMC atau Newton millimeter setris. Ininya jadi 4700 dikali 4700 dikali SQR dalam kurung 25. Terus kita klik aja nih 0,2 biar ininya berubah ya guys. Di bawahnya udah biarin aja. Nah, di bagian FC-nya ini kita ubah jadi 25. Nah, ininya kita ubah lagi jadi KGFMC. Terus kita klik OK. Terus baru satu kan materialnya. Nah, sekarang kita mau masukin material baru. Terus kita add new material. Di bagian material type-nya kita pilih rebar. Terus standarnya kita ganti aja jadi user, terus oke. Setelah itu, ini namanya kita ganti jadi baja tulangan longitudinal, BJTD, caps, biar bagus, BJTD 40. Terus satuannya kita ubah jadi BJTD, satuannya kita ubah jadi kilonewton meter setris.
Setelah itu ininya weight per unit volume-nya kita ubah jadi 78,5. Nah, modulus elastisitasnya ini juga kita ubah, tapi kita ubah dulu satuannya jadi Newton milimeter setris, terus ininya jadi 200.000. Udah 200.000 belum? 3, ya benar. Terus ininya kita ubah FBFU-nya, ubah sesuai soalnya tadi 400, terus 570 ya, 570, terus 400 lagi, sama 570. Kita okein. Terus kita copy yang BJTD 40-nya buat bikin baja tulangan geser. Add copy of material, terus kita ganti aja jadi BJTP 24. Terus habis itu kita ubah ininya jadi MMC udah. Weight per volume-nya samain aja, ininya juga sama. Terus di bagian FBFU-nya ini dikit jadi 240 sesuai soal sama 390 ya. Kita okein aja. Nah, kalau materialnya udah dimasukin semuanya nih dan udah dirasa benar, kita okein aja langsung. Sorry. Tadi kayaknya belum diubah nih yang BJTP. Iya, jangan lupa ya guys, satuannya dari N diubah lagi jadi KGFMC. Terus kita oke lagi. Nah, kalau udah semua, kita masuk ke perhitungan dimensi. Jadi, perhitungan dimensinya itu baloknya didapat dari H sama dengan L per 16, atau tadi kan kita di sini itunya 3 ya. 3 per 16 jadi 0,1875, tapi karena terlalu kecil, kita buletin atau kita ambil jadi 0,3 dengan B-nya sama dengan H per 2, 0,3 per 2 jadinya 0,15, dan kolomnya itu di antara angka 0,15 sampai dengan 0,3 diambilnya 0,30, jadi kolomnya itu B-nya 0,30, H-nya juga 0,30. Terus kita langsung aja masukin baloknya ya, caranya divine, terus kita masuk ke section properties, baru kita pilih frame properties. Terus di sini kan udah kelihatan kayak gini, langsung aja kita add new property, terus kita pilih yang concrete, terus kita pilih yang rectangular. Nah, ini kita ubah jadi balok dulu, balok sesuai yang kita pakai 15 kali 30. Di bagian depth-nya kita ubah jadi 0,3 sama 0,15 ya guys. 0,15. Terus ininya materialnya udah benar, langsung kita concrete reinforcement, dipencet dulu. Nah, ini diubah jadi BJTP 24, terus kita klik yang beam. Nah, di sininya kita pakai 0,04, bottomnya juga kita pakai 0,04. Setelah itu kita oke. Terus karena udah bener ya, kita okein lagi. Nah, ini kan baru balok ya, kan ada kolom juga, langsung klik yang baloknya, terus kita copy of property. Setelah di copy, ini kita ubah jadi kolom 30 kali 30 seperti yang tadi kita pakai. Terus ininya kita ubah 0,30. Ini 0,30. Ini juga 0,30. Terus materialnya udah benar, concrete reinforcement lagi. Kita pilih yang kolom. Setelah pilih yang kolom, kita ininya udah benar. Kita okein aja langsung. Ini juga kita okein aja langsung. Ini oke. Setelah itu, selanjutnya kita mau ngeblokin balok dan kolomnya satu-satu. Tapi biar gampang, ininya kita ubah jadi 3D, yang SY-nya itu tadi. Terusnya kita ubah jadi XY. XY itu balok dulu ya guys, yang pertama. Nah, yang pertama kita ubah. Jadi yang pertama kita masuk ke assign, terus frame section. Nah, kan muncul kayak gini. Karena kita tadi udah ubah ininya, langsung aja kita blok, terus balok. Oke. Nah, udah keluar nih baloknya. Terus kita turunin lagi. Ini tuh benar-benar harus ngebloknya satu-satu dan namainnya satu-satu. Ya, biar semuanya ternamai gitu ya. Udah, terus habis itu kita turunin lagi. Teliti. Kita turunin lagi. Blok lagi. Blok lagi.
usah karena ini udah yang paling dasar, tadi udah ada grid point-nya. Terus kita ubah, kalau coba kita cek lagi ya. Kalau emang udah semua yang baloknya, kita ganti ke kolom. Nah, buat kolomnya kita ganti penampakannya jadi XZ. Nah, udah kelihatan kan kolomnya nih yang ini. Kita blok lagi satu-satu. Blok aja, terus pilih kolom, apply. Udah, pindahin lagi lantainya. Terus kita blok lagi. Terus kolom. Berlengket lagi, blok lagi, kolom, kayaknya sih udah semua, tapi coba kita cek lagi ya guys. Kalau misalnya emang dirasa kayaknya udah semua nih, jangan lupa kita cek lagi, pokoknya nggak boleh sampai ada yang terlewat. Nah, karena emang udah semua ya, kita okein aja. Terus selanjutnya kita mau masuk ke pembebanan. Nah, di pembebanan ini kita pakai 3 kombinasi. Seperti ini kombinasi bebannya, ada ini seperti yang terlihat pada layar. Langsung aja kita bikin ke Divine. Terus habis itu kita masuk ke Load Pattern. Setelah itu kita masukin date-nya udah, kita masukin live ya, beban hidupnya. Ini type-nya jangan lupa diubah jadi live, terus add new load pattern. Habis itu earthquake, kita ada earthquake soalnya. Pakainya type-nya quick, terus kita add new load pattern lagi. Terus karena udah tiga-tiganya, kita oke. Setelah itu kita masukin kombinasi bebannya dengan cara Divine. Pilih yang load combination, habis itu kita add new combo. Langsung kita masukin tuh, kayak yang di soal tadi, 1,2D ditambah 1,6L, and then kita ganti di sini date-nya udah benar jadi 1,2 ya. Terus kita add di live-nya juga jadi 1,6. Terus kita add lagi. Habis itu kita oke. Setelah itu kita masukin lagi kombinasi yang kedua yang 1,2D ditambah 0,5L ditambah 1E. Terus ini date-nya kita ganti jadi 1,2 ya, di scale faktornya jangan lupa. Terus di add di live-nya 0,5. Ganti ya guys, 0,5 kita add lagi. Earth-nya 1. Kita add lagi 0,2, 0,5, 1, kita oke. Nah, masukin kombinasi yang terakhir langsung aja 1,2D plus 0,5L dikurang 1E. Jadi ininya kita pilih date-nya 1,2. 1,2. Kita add terus live-nya 0,5. Kita add lagi, terus di earthquake-nya itu minus 1. Kita add lagi, terus oke. Kalau dirasa udah benar langsung aja di-okein. Kalau kalian merasa mau ada yang diperbaiki ya, atau salah gitu, kalian bisa modify. Terus udah dilihat benar, okein aja langsung. Terus kalau semuanya udah benar langsung aja oke. Nah, buat pembebanannya akan dilanjutin sama Laila. Ya, aku Laila. Di sini aku akan melanjutkan pekerjaan dari temanku Vici, yaitu menambahkan beban. Di sini aku lagi milihin rangka batang bagian lantai. Jadi di sini tinggal di select aja kayak gini. Beban yang akan kita tambahkan terlebih dahulu adalah beban mati atau dead loads lantai. Karena panjang dan lebar aku sama-sama 3x3, ini aku langsung pilih semua sisinya karena pembebanannya sama. Kalau udah dipilih rangka batangnya, kita langsung assign.
lalu frame loads, dan distribute. Di sini benar kita pakai dead atau beban mati. Di sini kita pindahkan jadi absolute distance. Ini isi 1,5 dan ini 3. Lalu masukkan beban yang diinginkan. Di sini aku pakai 612. Lalu kita apply aja. Nah, di sini akan muncul kayak gini. 612. Lalu setelah kita tambah, di sini yang kita tahu rangka bagian dalam itu menerima beban 2 kali. Jadi kita pilih lagi, dan supaya lebih mudah kita menggunakan 2 dimensi. Nah, ini 2 dimensinya, dan ini terletak di lantai 4. Bisa dilihat. Kalau tidak tahu, ini udah ada biru-birunya ya, tadi ya biru muda gitu. Nah, di sini kita pindah jadi add to existing. Lalu kita pilih rangka bagian dalam. Ini karena ini di lantai 4, kita turun ke lantai 3. Kita pilih lagi. Lalu kita turun lagi ke lantai 2. Dan kita turun ke lantai 1. Kalau tidak salah ini lantai 1. Bisa dilihat benar ini lantai 1 ya. Kalau udah, kita masukkan beban yang sama, 612. Jangan lupa ini ya pindah ke add to existing loads, karena kita menambah beban yang walaupun tadinya sudah ada, kita tambah lagi. Kita klik apply. Nah, setelah kita apply, beban yang di rangka bagian dalam akan menjadi 2 kali lipat dari rangka yang di bagian luar. Ini ada 612, yang di dalam ini ada 1224. Kita lihat 3 dimensinya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita menambah beban mati di bagian atap. Di sini. Biar lebih mudah, kita pakai lagi 2 dimensi. Dan ini kita pindahkan ke lantai 5. Garis biru mudanya ada di lantai 5 ya, di lantai atap. Maaf, maksudnya di atap. Di sini kita langsung pilih aja semua rangkanya. Lalu kita masukkan beban mati dan isi beban mati. Di sini aku pakai 525 kg per meter. Setelah itu kita klik apply dan akan muncul angka seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk batang bagian dalamnya, karena batang bagian dalam tadi menerima beban 2 kali. Ini kita ganti add to, kita apply lagi. Di sini berubah menjadi 1050. Kalau sudah memasukkan beban mati, selanjutnya kita masukkan beban hidup. Seperti cara yang pertama, kita klik dulu. Pertama-tama kita akan memasukkan beban hidup lantai, jadi kita klik dulu rangka bagian lantainya. Ini yang berdiri jangan sampai kena pilih, yang kolomnya jangan sampai kena pilih. Cara ambilnya bisa dengan klik shift sambil dipencet rangka yang mau dibatalkan. Dicek lagi apa ada rangka lain. Kita shift lalu pencet lagi, shift lalu pencet lagi. Selanjutnya kita coba lagi dengan lebih hati-hati. Jadi bagian sisi sebelah sini sudah terpilih semua rangka lantainya.
tinggal yang bagian sini. Kalau udah, jangan lupa diperiksa lagi. Nah, ini udah benar ya semua batang bagian lantainya. Lalu kalau sudah terpilih rangka lantainya, kita ganti ini menjadi lift karena ini beban hidup. Kita bisa ubah replace, dan ini masukkan jarak yaitu 1,5 dan 3. Di sini kita ganti menjadi beban hidupnya itu yang lantai 262 ya. Lalu klik apply. Nah, ini kan yang terlihat hanya 262-nya ya. Nah, ini tuh bukannya beban matinya itu hilang, tapi ini beda lembar aja gitu. Jadi beban matinya tetap ada, tapi di sini yang diperlihatkan adalah beban hidup. Nah, setelah itu sama dengan beban mati, kita ubah dulu ini menjadi 2 dimensi. Terus kita masukkan di rangka bagian dalam. Oh, ini ada di atap nih. Kita turunkan dulu. Ya, ini udah di lantai. Terus kita select lagi. Turun ke lantai 3. Turun ke lantai 2. Turun ke lantai 1. Kira-kira seperti ini ya. Bisa dilihat juga di 3 dimensinya. Yang terpilih adalah rangka batang lantai bagian dalam. Kalau udah, kita langsung aja kita ganti ini menjadi E2 dan bebannya masih sama. Lalu kita klik apply. Nah, di sini bisa kita lihat bebannya yang di dalam udah 524, yaitu udah 2 kalinya dari 262. Setelah itu kita masukkan beban hidup untuk bagian atapnya. Ini kita pindahkan dulu ke bagian atap. Nah, ini bagian atap, kita pilih semua rangka batangnya. Lalu di sini beban hidup atapnya kita ganti menjadi 175. Ini boleh diganti jadi replace. Lalu kalau sudah, kita klik apply. Lakukan lagi untuk rangka bagian dalam, tapi ini kita ubah jadi E2 dan klik apply. Ya, kalau sudah, kita bisa masukkan beban horizontal. Jadi kita akan masukkan beban horizontal ini di satu sisi. Jadi misalnya di bagian sini semuanya. Dan yang kita klik adalah bagian grid point. Jadi kita coba ubah dulu menjadi 2 dimensi. Ini kita klik grid point-nya. Ini lantai atap. Ini bagian atap. Nah, ini udah turun di lantai 4 ya. Ini kita klik lagi grid point-nya sebelah sini. Lalu turun lagi. Kita klik lagi grid point-nya. Lakukan untuk 5 lantai. Ini adalah lantai 1. Nah, setelah itu, bentar, dilihat gradingnya terlebih dahulu. Benar, udah satu sisi ya grid point yang terpilih. Lalu kita klik assign.
Selanjutnya kita klik join words dan force. Ininya kita ganti earthquake. Lalu kita masukkan di sini aku pakai 122 kg dan kita isinya di force global X dan kita apply. Nah, lalu kita copy. Di sini bakal terlihat gaya horizontalnya. Jadi setelah kita masukkan beban horizontal, di sini kita mau langsung analisa struktur. Di sini kita klik analyze, lalu set analyze option. Di sini kita pilih yang space frame karena ini adalah 3 dimensi, lalu klik OK. Klik lagi analyze dan run analyze. Di sini ada yang modal, tapi kita di sini ubah menjadi do not run dan sekarang kita run now. Kita tunggu sebentar karena dia sedang loading. Ya, ini sudah selesai. Ini bisa dicoba start animation. Di sini kalau udah selesai bisa kita stop animation. Lalu selanjutnya kita bisa melihat gaya dalam strukturnya. Kita klik display, lalu show force dan klik join. Ini kita bisa memilih mana kombinasi yang mau dilihat. Lihat pertama, ada kombinasi yang pertama, kita apply. Lalu kita lihat kombinasi kedua, apply lagi. Angkanya berubah, dan kombinasi ketiga kita apply lagi, angkanya juga berbeda. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Dan kita bisa lihat yang lain dengan cara display lagi. Lalu kali ini kita klik yang frame scale random. Nah, di sini juga bisa lihat dari 3 kombinasi. Ini pertama kita lihat bidang D terlebih dahulu. Lalu klik apply. Ya, jadi ini adalah bidang D dari kombinasi pertama. Ini adalah kombinasi kedua, kita apply. Lalu kita ubah jadi kombinasi ketiga, kita lihat bidang D-nya seperti apa. Nah, seperti ini kombinasi ketiga. Selanjutnya kita bisa lihat dari bidang momennya. Ini kita lihat kombinasi pertama. Seperti ini bidang momen dari kombinasi pertama. Lalu bidang momen kombinasi kedua, kita lihat. Dan bidang momen dari kombinasi ketiga juga bisa kita lihat seperti ini. Kalau udah, ini kita bisa lihat juga dari bidang N, kombinasi pertama, kombinasi kedua pun bisa. Jadi ini bisa dipilih aja, dilihat satu persatu juga bisa. Kalau udah, kita boleh klik OK. Dan sekarang kita bisa lihat hasil penulangannya. Kita klik dulu design, lalu kita klik concrete frame design, lalu view yang ini. Nah, di sini ada ACI 31814. Nah, biasanya yang digunakan adalah ACI 31811. Lalu klik OK, dan klik lagi design, concrete, dan select design combos. Di sini langsung pilih 3 kombinasi, add, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik lagi design, concrete, dan start design. Nah, di sini terlihat rangka batang kita berwarna oranye. Kalau berwarna oranye ini berarti tandanya masih aman. Kecuali misalnya rangka batang kita ada yang berwarna merah, berarti itu belum aman dan ada yang perlu diubah. Selanjutnya, kita mau melihat info lain, bisa kita lihat dari design, concrete lagi, lalu display design info. Di sini, ini kalau longitudinal, kita lihat, oke, seperti ini. Lalu kita lihat lagi design concrete, display design info, lalu kita ubah menjadi shear reinforcement. Kita klik OK lagi. Nah, di sini angka-angkanya berubah. Lalu kita periksa apakah batang ini sudah memenuhi atau belum dengan cara kita klik design, concrete, dan verify all member pass. Nah, ini sudah ada tulisannya pass
capacity check. Di sini maksudnya adalah semua batang sudah melalui proses pengecekan dan sudah memenuhi, yang berarti perencanaan ini aman. Sekian video dari saya, kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.